kembali lagi dengan aku Sinta Amalia. Nah, kali ini aku akan ngajakin kalian semua untuk tur lab yang ada di jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Kira-kira ada lab apa aja sih? Yuk! Nah, semuanya, kali ini aku udah ada di lab Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini aku lagi bersama koordinator asistennya nih. Boleh Bang, kenalin diri dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Daraja. Saya diamanahkan oleh Kepala Laboratorium selaku koordinator asisten Laboratorium Biokimia. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, jadi Bang Fiuk ini adalah seorang koordinator asisten lab biokimia. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bang, kepala lab dari lab biokimia ini siapa ya Bang? Oh, untuk kepala lab Laboratorium Biokimia saat ini dikepalai oleh Ibu Dr. Anda Jemina, MSI. Gimana, penasaran kan? Yuk kita lihat dalamnya. Silakan masuk. Nah Bang, kalau boleh tahu nih, biasanya lab biokimia ini dipakai buat apa aja ya Bang? Oh, untuk lab biokimia sendiri itu dipakai untuk praktikum biokimia 1 dan biokimia 2, dan juga lab ini dipakai untuk penelitian mahasiswa di jurusan kimia. Oke gitu. Nah kalau boleh tahu Bang, jam operasional lab biokimia ini sendiri dari jam berapa sampai jam berapa nih Bang? Untuk jam operasional sendiri itu dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Nah gitu teman-teman, jadi lab ini dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah Bang, kalau boleh tahu nih Bang, Abang selama jadi koas gimana nih Bang perasaannya Bang? Perasaan saya selama menjadi koas ya merasa tertantang karena telah diamanahkan oleh kepala lab untuk memimpin asisten-asisten di sini dalam melakukan praktikum itu khususnya itu sih. Oke, nah Bang tadi kan sempat menyinggung asisten nih Bang. Kira-kira asisten lab biokimia ini ada berapa orang Bang? Untuk semester ini asisten praktikum biokimia itu ada 24 orang. Wah keren banget ya teman-teman. Selanjutnya ini autoclave untuk sterilisasi alat. Baik, kita bisa lanjut. Selanjutnya ada orbital shaker dan hot plate. Baik, selanjutnya di dalam sini ada kulkas khusus bakteri dan enzim. Terus di dalam ini ada inkubator. Bisa dilihat ini inkubator khusus bakteri, sedang ada bakteri di dalamnya. Nah, untuk di sini ada berbagai macam koleksi bakteri yang disimpan. Bakteri itu sendiri bakteri milik mahasiswa yang melakukan tugas akhir gitu. Boleh jika ingin melihat. Berbagai macam. Wah jadi menarik sekali ya Bang isi dari lab biokimia Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya ini. Bang, kira-kira boleh nih diberikan kata-kata penyemangat untuk mahasiswa baru jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya? Boleh. Untuk mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan kimia, saya ucapkan selamat datang di kampus Ilmu Alat Pengabdian. Selamat mengabdi, selamat belajar. Semoga apa yang diharapkan akan terkabul. Itu dia. Oke, nah jadi teman-teman, inilah dia isi dari lab biokimia jurusan kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Sampai ketemu di lab selanjutnya. Halo semuanya, kalau tadi kita udah dari lab biokimia, selanjutnya kita ada di lab kimia organik dengan koordinator asisten kita. Boleh Kak perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Hai, aku Iren, koordinator asisten untuk laboratorium kimia organik. Oke Kak Iren, nah Kak kalau boleh tahu lab kimia organik ini kepala labnya siapa ya Kak? Untuk kepala lab kimia organik sendiri saat ini Bu Eliza. Oke, Bu Eliza. Yuk teman-teman kita lihat isi dalam dari lab kimia organik. Oke Kak Iren, kalau boleh tahu nih Kak, lab kimia organik ini biasanya dipakai untuk apa aja ya Kak? Untuk sejauh ini sih ya, lab kimia organik itu biasanya dipakai untuk praktikum kimia organik 1 maupun organik 2, sama untuk penelitian. Oke, kalau jam operasionalnya sendiri lab ini? Untuk jam operasional sendiri ya seperti lab-lab yang lain ya, jam 8 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore. Oke.
destilasi yang biasanya bertujuan untuk mendestilasi atau menyuling sampel yang memiliki titik didih yang berbeda. Oke, selanjutnya kalau ini alat apa nih Kak? Ini alatnya namanya rotary evaporator. Tujuan penggunaan alat ini cuma untuk menguapkan pelarut yang ada pada sampel ini. Boleh nggak Kak kalau teman-teman di rumah nih lihat gimana proses alat ini? Oh, jadi untuk dipasangnya semua ya? Iya. Jadi ini pertama ini dinyalain dulu alat untuk muternya. Jadi setelah sampel kita dipasang di sini, labu alat bulat kita dipasang di bawah. Jadi kita nyalain alat untuk pemutarnya. Setelah itu baru kita pasang colokan untuk heating mantle-nya sini. Setelah itu baru kita nyalain pompanya yang di belakang yang dari box pink. Jadi setelah itu bahkan proses kan air di sini akan memanaskan sampel yang ada dalam labu. Pelarut akan menguap dan ditampung di sini. Di sini ada wadah penampungnya. Banget ya teman-teman isi dari lab kimia organik ini. Nah Kak Iren, kalau boleh tahu nih Kakak udah jadi koordinator asisten berapa lama Kak? Kalau untuk koordinator asisten sih sudah 3 periode. Untuk semester kemarin terhitung 3 periode. Wah keren banget ya. Nah untuk jumlah asisten sendiri berapa nih Kak? Kalau untuk asisten sendiri itu 12 termasuk 3 koordinator asisten dan 9 asisten. Oke gitu ya teman-teman. Nah Kak Iren boleh nih kasih penyemangat untuk adik-adik mahasiswa baru jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Untuk pesan ya lebih tepatnya, tetap semangat menjalani hidup kalian di wilayah yang baru, masuk kampus dari SMA pindah ke universitas. Jadi bersikaplah semakin dewasa dan juga hadapi rintangan yang ada. Oke, terima kasih ya Kak Iren. Kita udah dibolehin nih ngeliat lab kimia organik yang keren banget pada hari ini. Oke teman-teman, sampai di sini untuk tur lab kimia organik. Kita beralih ke lab selanjutnya. Oke semuanya, kalau tadi kita udah ke lab biokimia dan lab kimia organik, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ke lab kimia anorganik. Nah kali ini kita udah bersama koordinator asisten lab kimia anorganik. Boleh Kak diperkenalkan dulu dirinya? Halo semuanya, saya Arika Fianti. Di sini saya diamanahkan sebagai koordinator asisten lab anorganik. Oke, Kak kalau boleh tahu lab kimia anorganik ini dikepalai oleh siapa ya Kak? Dikepalai oleh Dr. Nurlisa Hidayati, MSI. Oke, penasaran kan apa bedanya sih lab biokimia, organik dan anorganik? Yuk kita lihat di dalamnya. Nah, selain dari spektrofotometer tadi, kira-kira ada apa lagi Kak di dalam lab ini? Selanjutnya ini ada oven dan juga ini ada lemari asam. Wah, berarti lemari asam ini nggak cuma di 1-2 lab aja ya Kak, tapi ternyata hampir di semua lab menggunakan lemari asam. Ya karena kita sering menggunakan bahan-bahan kimia yang pekat sehingga membutuhkan lemari asam. Dan juga ini untuk bisa menyimpan bahan-bahan kimia yang pekat. Oke, dicatat ya teman-teman, berarti alat ini ada hampir di semua lab yang berbau kimia. Oke, selanjutnya Kak, ada apa lagi nih kira-kira? Selanjutnya ini ada furnace. Furnace ini untuk pemanasan pada suhu yang tinggi. Ini dapat dilihat langkah-langkahnya. Wah, ternyata keren banget ya teman-teman isi dari lab kimia anorganik ini. Kak, boleh nggak kalau kita duduk sambil ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai lab kimia anorganik? Ya boleh banget. Oke Kak Arika, kalau boleh tahu nih, Kakak udah jadi koordinator asisten lab ini udah berapa lama nih Kak? Baru 1 semester. Oke, udah 1 semester nih. Kira-kira jumlah asisten lab ini ada berapa Kak? Jumlah asistennya ada 21 orang. Itu terbagi dari 3 kelas, jadi dibagi A, B, C, dan itu masing-masing kelas 7 asisten. Wah, banyak banget ya ternyata. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, biar sharing-sharing ke teman-teman, jadi koordinator asisten itu sebenarnya ngapain aja sih Kak? Sebenarnya itu banyak banget ya di koordinator asisten. Yang pertama itu harus menghandle bahan-bahan kimia yang ada, terus alatnya diperiksa apakah udah baik, koordinasi asisten untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk prakteknya nanti.
Oke, luar biasa banget nih teman-teman koordinator asisten kita tadi mulai dari lab biokim, kimia organik, kemudian kimia anorganik. Nah Kak, boleh nih dikasih kata-kata penyemangatnya untuk adik-adik mahasiswa baru jurusan kimia. Buat adik-adik kimia 2022, semangat ya di kimia dan jangan merasa kalau kalian itu salah jurusan. Oke, terima kasih Kak Arika udah bolehin kita nih buat lihat-lihat lab kimia anorganik. Nah teman-teman, gimana, seru kan? Tadi udah kelihatan ketiga lab yang ada di jurusan kimia. Kira-kira lab apa lagi yang ada di jurusan ini? Yuk kita beralih. Oke semuanya, balik lagi nih dengan aku. Nah kalau tadi kita udah ke 3 lab yang ada di jurusan kimia, selanjutnya kita ke lab kimia analisa. Nah di lab ini kita udah bersama koordinator asisten yang cantik banget di hari ini. Boleh Kak perkenalkan dulu dirinya? Perkenalkan, nama saya Divinda Khairani. Oke, nah Kak Devi, kalau boleh tahu nih Kak, lab ini dikepalai oleh siapa ya Kak? Kepala Laboratorium Kimia Analisa sekarang itu Bapak Dr. Suharyanto MSI. Oke, boleh nggak Kak nih kalau misalnya kami masuk ke dalam untuk lihat apa aja sih yang ada di dalam lab ini? Boleh yuk. Yuk masuk. Oke Kak Devi, nah semuanya kita sekarang udah ada di dalam lab kimia analisa. Kak, kalau boleh tahu Kak, biasanya lab ini buka dari jam berapa ya Kak? Untuk lab kimia analisa biasanya buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oh berarti hampir semua lab di jurusan kimia ini dibukanya dari jam 8 sampai Ya, jam 4 sore. Oke, nah teman-teman, oke selanjutnya Kak, kalau boleh tahu lab ini dipakai buat apa aja ya Kak? Oke, biasanya laboratorium kimia analisa ini digunakan untuk praktikum dasar kimia analisa, praktikum elektrometri, praktikum spektrometri, dan praktikum teknik pemisahan. Wah banyak banget ya Kak Iya. ternyata. Nah kalau boleh tahu Kak, Kakak udah jadi koas berapa lama nih Kak? Kakak jadi koas sudah 2 semester. Wah keren banget. Nah kalau jumlah asistennya sendiri ada berapa Kak? Untuk asisten itu tergantung dari praktikum masing-masing, biasanya berkisar dari 18 sampai 24 orang. Wah rame ya ternyata teman-teman. Nih Kak, biar teman-teman sekalian nih terbayar rasa penasarannya, boleh nggak dilihatin alat apa aja sih yang ada di lab ini? Oke, boleh yuk. Yuk. Wah kalau ini ada apa nih Kak Devi? Untuk di sini ini ada alat-alat laboratorium, alat peralatan gelas, ini seperti gelas beker, ada Erlenmeyer, gelas ukur. Ini tempat untuk ngeletakin aquades. Ada pH meter juga, ada spiritus, dan labu takar. Banyak banget ya Kak Devi ternyata peralatan laboratorium. Yuk kita lihat yang selanjutnya. Nah kalau alat yang lagi dipakai ini namanya apa Kak? Ini namanya corong Bachner, biasanya untuk memisahkan sampel dari filternya. Nah itu dia tadi teman-teman isi dari lab kimia analisa. Kak Devi, nah kira-kira nih Kak, selama jadi koas nih apa aja sih yang dilakuin biasanya? Untuk koordinator asisten sendiri biasanya mengawasi jalannya praktikum agar tetap tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah kalau peraturannya sendiri ada apa aja Kak? Untuk memulai praktikum ada beberapa peraturan dasar yang harus ditaati oleh praktikan sebelum memulai praktikum, seperti harus menggunakan jas lab, memakai masker karbon, memakai sarung tangan, dan juga praktikan harus memakai baju kemeja berkerak, harus memakai sepatu tertutup, dan harus memakai bawahan berbahan jeans. Oke, dicatat ya semuanya untuk persiapan kalian sebelum memasuki lab kimia analisa. Nah Kak, boleh Kak di-spill dikit nih kata-kata penyemangat untuk adik-adik mahasiswa baru jurusan kimia. Untuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2022,
tetap semangat menjalankan perkuliahan yang baru karena ini dunia baru, dan kalau udah mulai praktikum jangan takut untuk memulai hal baru. Tetap taati peraturan yang berlaku di selama proses praktikum berlangsung, dan juga jangan lupa untuk selalu menghafalkan prosedur sebelum mulai praktikum. Oke, makasih banyak ya Kak Devi. Kita udah diajakin keliling-keliling lab kimia analisa. Nah teman-teman, kira-kira masih ada satu lab lagi nih. Lab apa ya? Oke, kita move ke lab selanjutnya. Oke semuanya, kalau tadi kita udah mengunjungi beberapa lab yang ada di jurusan kimia, terakhir nih, lab apa nih? Lab kimia fisika. Nah siang hari ini aku udah bersama salah satu asisten dari lab kimia fisika, yaitu Kak Selvi. Boleh Kak diperkenalkan dulu dirinya? Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Selvi Jupania Rizky. Di sini saya sebagai asisten dari lab kimia fisika. Oke Kak, kalau boleh tahu kepala lab dari lab kimia fisika ini siapa ya Kak? Oh, untuk kepala labnya itu adalah Bapak Dr. Zainal Fanani, MSI. Oke, kalau gitu biar kalian gak penasaran lagi, yuk kita masuk ke dalam. Yuk Kak Selvi, ayo. Kak Selvi, kalau boleh tahu nih Kak, operasional dari lab kimia fisika ini dari jam berapa ya Kak? Oh, biasanya kalau lab ini digunakan dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Oke, berarti hampir sama dengan lab-lab lainnya yang ada di jurusan kimia ya Kak. Nah Kak, kalau boleh tahu jumlah asisten yang ada di lab ini berapa ya Kak? Untuk jumlah asistennya itu sendiri ada 21 asisten. Wah, banyak juga ya. Nah Kak, boleh nih sekalian, mumpung kita udah ada di dalam lab kimia fisika, mungkin bisa ditunjukin ke teman-teman yang ada di rumah alat apa aja sih yang ada di lab kimia fisika ini? Boleh? Yuk, kita ikut. Baiklah, ini ada alat yang pertama yaitu desikator untuk menyimpan. Kalau misalkan sampelnya dari oven yang panas, kita simpannya di sini di alat namanya desikator. Oke, selain desikator nih Kak, ada apa lagi nih di dalam lab kita? Nah, selain dari desikator tadi, itu ada yang namanya juga furnace dan oven. Jadi kebanyakan di lab KF itu ada furnace dan oven. Ini furnace-nya dan ini oven. Kebetulan juga sekarang itu ada alat yang baru diletakkan di lab KF, yaitu reaktor untuk proses hydrocracking. Bisa dilihat di sini. Itu dia tadi teman-teman beberapa alat yang bisa kita pakai jika kita berada di lab kimia fisika. Kak Selvi, kalau boleh tahu nih Kak, kan Kakak sering ada di lab ini. Nah biasanya lab ini dipakai buat apa aja Kak? Oh, kalau untuk lab ini sendiri biasanya kita tuh praktikumnya tentang tekanan, kemudian ada juga derajat, tegangan permukaan, kemudian ada hukum termodinamika, hukum Lambert-Beer, dan yang sebanyak-banyaknya itu di yang suhu dan pH gitu. Wah, menarik banget. Pasti kalian udah gak sabar kan mau melakukan semua praktikum itu. Oke Kak Selvi, mungkin bisa dikasih sedikit pesan penyemangat untuk adik-adik mahasiswa baru jurusan kimia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pesan buat adik-adik Camaba yang baru masuk ke jurusan kimia. Kakak berharap kalian terus semangat dan juga jalani mimpi kalian. Disinilah kita menimba ilmu. Disinilah kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak dibanding kalian di SMA. Dan jangan lupa ikut praktikum. Oke, semoga kalian semakin semangat dengan beberapa laboratorium tadi yang udah kita masuki ya, untuk sedikit gambaran untuk adik-adik semua. Kak Selvi, terima kasih banyak sudah memperbolehkan kami untuk masuk dan memperlihatkan isi lab kimia fisika. Nah, sampai sini aja ya video tour lab kita pada hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Thank you.